Saudara, saya akan perjelas kembali teknik dalam menyentuh seseorang yang sedang kesurupan. Ini wabil khusus apabila kesurupan itu yang masuk adalah harimau atau gajah atau kuda, biasanya tenaganya lebih kuat. Jadi perlu Anda ketahui dan perlu Anda perhatikan pada teknik-teknik yang saya berikan di video ini. Semoga bermanfaat. Jadi kita nggak usah perlu banyak tenaga. Jadi kita nggak usah melawan tenaga daripada si orang yang kesurupan. Cukup dengan doa yang ditiupkan ke tangan kita, lantas kita sentuh orang yang sedang kesurupan itu, dia tidak akan berdaya, dia tidak akan berontak melawan tenaga kita. Kita juga nggak usah perlu banyak tenaga, cukup sentuh pas bagian titiknya saja, sambil sholawatan. Doa kita sebetulnya banyak untuk ruqyah. Sebagai ahli spiritual ruqyah, doa itu banyak. Ajin, ya misalnya ayat 1 sampai 9 atau Al-Baqarah 1 sampai 7 atau 1 sampai 5 cukup. Makanya yang pada saat saya memberikan satu pelajaran, ya, pada saat saya memberikan konten yang berjudul adalah untuk pembelajaran peruqyah pemula, ya, saya sudah memberikan keterangan. Ini untuk scene selanjutnya supaya Anda lebih jelas. Dasarnya adalah kuasai surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 110. Itu sebagai kuncian kita apabila kita dapat serangan yang mendadak yang sangat berat. Karena kita bukan semata-mata melihat atau melawan orang yang kesurupan, tapi sesuatu gaib yang masih di dalam tubuhnya. Dan kita juga mengimbangi pada si pasien yang kesurupan itu, kasihan. Karena tenaganya dia sudah dikuasai dia, sehingga tubuhnya dia akan sakit sekali. Makanya untuk pengalaman saya pribadi, jangan terlalu lama kita mengatasi hal-hal orang yang kesurupan. Tidak seperti kayak di film-film, itu beda. Karena mereka butuh durasi, ya. Jadi kalau prakteknya secara original, lebih cepat, lebih baik mengatasi orang kesurupan seperti itu. Sebab kenapa? Efek daripada orang yang kesurupan akan kesakitan setelah dia sembuh atau siuman, dia merasakan sakit sekali. Makanya kenapa saya di sini memberikan konten-konten baru? Saya tujuannya adalah berbagi, terutama untuk pemula. Jadi sentuhan kita dalam kondisi katakanlah darurat, tidak ada orang lain, hanya cuman pribadi saya atau Anda sendiri sebagai seorang peruqyah, cukup dengan doa sebelum menyentuh si pasien tadi. Setelah berdoa kita tiupkan di tangan, seperti kayak scene pertama waktu pembelajaran pemula, ya. Lantas kita sentuh bagian tertentu. Nanti Anda akan perhatikan semua gambar-gambar yang saya tayangkan, termasuk pada konten-konten yang pertama, yaitu yang judulnya pembelajaran peruqyah pemula. Seperti itu, cara menyentuhnya sama, dan nanti amalan-amalannya sama. Sebetulnya amalannya banyak sekali, beraneka. Misalnya kita dia berontak, ya, mau menyerang kita. Dengan azan juga bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan lantang dia akan kepanasan seperti itu. Saudara, satu demi satu saya kupas. Insya Allah, apabila Anda kurang jelas, Anda boleh berbicara atau komen di mana saya punya konten. Saya akan menjelaskan kembali untuk Anda, karena niat saya berbagi untuk Anda, terutama untuk bagi pemula-pemula atau sahabat-sahabat kita yang setara, atau guru kita, suhu kita yang biasa ngeruqyah, saya rasa paham. Jadi yang perlu kita cermati dasarnya adalah kita menguasai doa. Yang pertama, kita bisa menguasai membaca Al-Quran. Karena biar bagaimanapun kita hanya seorang manusia biasa, hanya perantara. Amalannya adalah mengambil dari ayat suci Al-Quran. Di situ yang saya maksud. Yang kedua, supaya kita tidak boros dengan waktu, tenaga, teknik-teknik yang saya pelajari atau yang saya tayangkan supaya Anda akan mudah.
dengan sentuhan sekali pas titiknya dia tidak akan pernah berontak, tidak akan pernah berani. Demikianlah saudara, teknik demi teknik sudah saya tampilkan. Saya akan mengulang kembali yang tadi mengenai di antara dua mata adalah di sini, pas titik pelipis antara pelipis satu yang pelipis kedua, kita totok di sini, tek, dengan doa. Ini akan berpengaruh dengan pandangan mata. Biasanya pandangan mata orang yang kesurupan pandangannya beda, seakan mau menerkam kita. Nah, ini di sini ditotok, kira-kira kurang lebih 2-3 kali titik totok aja. Makanya saya berharap dengan Anda para pemula, untuk pembelajaran adalah kita coba totok sendiri. Tekanan-tekanan itu harus diatur, tidak boleh sembarangan menekan, karena tekanan sedikit aja di pas titik totokan aja berasa sekali, apalagi didasari dengan doa, sedikit aja berasa. Nah, kalau kita begini, kita buat mengembalikan syaraf supaya normal kembali, supaya pandangan mata dia normal seperti manusia biasa, seperti itu ya. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan saya sudah menjelaskan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda cukup jelas. Bila ada tidak jelas, boleh Anda komen di tayangan konten-konten yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di episode-episode di channel-channel Ayah Sadam, di konten yang lain dengan judul yang lain. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Salam semangat, salam persaudaraan, salam sejalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.